ada penemuan baru dari Bojan Hodak, yang mana penemuan itu diyakini sebagai strategi tak biasa Persib dalam memberikan kejutan di Championship Series. Sedikit informasi sebelum kami mulai pembahasannya. Berdasarkan data, lebih dari 90% penonton di channel ini ternyata belum mensubscribe Icam Sport. Jika teman-teman suka dengan konten-konten kita, silakan subscribe channel ini supaya kita makin semangat untuk selalu menyajikan konten interaktif seputar Persib Bandung. Bojan Hodak kembali memberikan warna berbeda pada taktik permainan Persib, terutama saat memasuki putaran kedua Liga 1 di musim ini. Pelatih yang dikenal punya tatapan tajam sekaligus pemarah ini tampaknya tak main-main dalam urusan membangun sebuah tim. Persib yang di awal musim sempat kocar-kacir, kemudian Hodak datang memperbaiki itu semua menjadi lebih baik. Dan saat memasuki awal putaran kedua, Persib seperti kehabisan bensin dengan 5 laga tanpa sekalipun mendapat kemenangan. Kala itu Hodak mulai diragukan. Counter attack Persib yang di putaran pertama dikenal adalah counter attack paling berbahaya. Siapa sangka di awal putaran kedua justru counter attack itu menjadi tak sesangar dulu. Trial and error telah ia lalui untuk menemukan pola terbaik dalam membuat Persib menjadi sangar kembali. Dan kemudian Hodak melakukan pekerjaannya hingga menemukan sebuah strategi. Strategi itu ialah membentuk pola yang kita sebut trio BCD. Trio Beltrame, Ciro, dan David da Silva adalah trio yang dibangun oleh Bojan Hodak untuk membombardir pertahanan lawan. Pada awal kedatangannya, Bojan Hodak terlihat hanya mengandalkan duo Brazil di lini depan. Namun saat Ciro dan David mulai sering dimarking begitu ketat oleh defender lawan, muncullah ide dari Hodak untuk menambah amunisi baru dalam urusan membobol gawang lawan. Bojan Hodak tak menambah striker juga tak menambah winger, melainkan ia mencari seorang pemain yang bisa jadi playmaker, sekaligus jadi second striker yang tak hanya bisa membangun serangan, tapi juga bisa berkontribusi besar dalam urusan mencetak gol. Maka disitulah Hodak berjudi dengan mengganti Levi Madinda dengan seorang Beltrame. Awalnya kita memang sedikit heran dengan keputusan krusial yang dilakukan Hodak. Bayangkan, di tengah musim yang sedang bergulir, ditambah Persib yang sedang dalam persaingan ketat mempertahankan posisi di zona Championship Series, Hodak justru berani mengganti motor serangan utamanya. Keputusan mengganti Madinda dengan Beltrame memang sangat dipertanyakan. Hal itu semakin diperkuat dengan 5 laga awal Beltrame tanpa satupun kemenangan. Tapi ini adalah Bojan Hodak. Ia bukan pelatih online, melainkan pelatih yang sudah malang melintang pengalamannya dalam menangani berbagai macam tim dengan segala macam problem di dalamnya. Maka saat melawan PSIS Semarang dan Rans Nusantara, akhirnya kita mengerti betapa jeniusnya pelatih yang satu ini. Coba perhatikan saat terjadinya gol Ciro malam tadi. Adanya Beltrame benar-benar mampu mengecoh defender tim lawan. Beltrame berhasil menarik satu pemain bertahan yang membuat posisi Ciro benar-benar free saat itu. Hand berikan pada Rian Kurnia. Rian Kaleo. Apa yang terjadi pemirsa? Bayangkan sebelum ada Beltrame, tak banyak pemain yang bisa beroperasi dalam kotak penalti tim lawan. Maka saat ada Beltrame di sana, fokus musuh langsung terbagi menjadi 3. Apakah akan memarking David da Silva, memarking Ciro, ataupun memarking Beltrame? Kemudian saat terjadinya gol Beltrame ke gawang PSIS Semarang, defender PSIS fokusnya hanya ke seorang David da Silva, yang membuat Beltrame tanpa penjagaan. Yang kosong kali ini hand, baik kali hand. Oh, bukan dipercaya pemirsa.
Kemudian saat gol DDS ke PSIS, kali ini defender lawan fokus menjaga Beltrame, dan DDS mendapat space yang sangat memungkinkan untuk dia dengan mudah mengeksekusi bola. Stefano dan kali David dan gol! Kemudian saat gol Beltrame ke gawang Rans, skenarionya pun mirip. Pemain lawan hanya fokus ke DDS dan kali ini Beltrame yang tanpa pengawalan. David gimana? Stefano gol! Yang intinya hadirnya Beltrame sukses memberikan amunisi tambahan dan opsi bagi Persib untuk urusan mencetak gol. Karena menjaga 3 pemain yang punya naluri gol akan jauh lebih sulit daripada hanya menjaga 2 pemain. Maka keputusan Hodak mengganti Madinda di tengah kompetisi adalah keputusan yang sangat berisiko sekaligus sangat strategis. Madinda memang tak buruk, tapi ia kurang maksimal untuk beroperasi di kotak penalti, apalagi dalam urusan mencetak gol. Strategi Hodak dalam membentuk trio BCD tak hanya sukses membuat Persib jadi produktif, tapi juga efektif dalam urusan pertahanan. Hal itu terletak di posisi seorang Mark Klok. Sebelum adanya Beltrame, hanya Klok lah pemain tengah yang dapat beroperasi secara tiba-tiba di kotak penalti dan cukup produktif mencetak gol. Namun side effect-nya adalah Klok jadi lebih sering meninggalkan posisi bertahannya yang membuat Persib jadi rentan ketika menghadapi serangan. Namun saat trio ini dibentuk, tampaknya Hodak menginstruksikan Klok untuk tak terlalu sering melakukan overlap dan lebih fokus menguatkan lini tengah terlebih lagi dalam urusan bertahan. Duet Klok dan Dedi sebagai 2 defensive midfielder tampaknya jadi duet DNF terbaik saat ini, yang itu terbukti dari 2 clean sheet di 2 laga terakhir Persib, yang mana dalam 2 laga tersebut, serangan musuh lewat midline sama sekali tak membuahkan hasil. Ya, strategi dari Hodak yang tampaknya tak membiarkan seorang Dedi bonyok sendirian. Kini strategi Hodak semakin kokoh. Trio Beltrame, Ciro dan David da Silva sangat produktif di lini depan. 2 DMF, Klok dan Dedi pun jadi semakin kuat. 2 fullback yaitu Hen dan Rezaldi juga semakin konsisten bermain baik. Kemudian trio paling belakang pun tak kalah kokohnya, yaitu trio Alberto, Nick Wipers, dan Mendoza. Begitulah sedikit pembahasan kita tentang Bojan Hodak yang berhasil menemukan trio BCD. Strategi yang dipersiapkan oleh seorang Bojan Hodak untuk memberikan kejutan dalam Championship Series. Setujukah para bobotoh jika trio ini tetap dipertahankan atau butuh perombakan lagi? Coba tuliskan pendapat kalian.